segera sehari yang disampaikan oleh kita bersama. Salawat berikan salam kita sampaikan kepada bangsa kita yang melaksanakan salam berdoa untuk pada pagi hari ini saya sebagai moderator ingin menyampaikan susunan acara, yaitu ada 3 acara ini, yaitu susunan acara tersebut yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, dan yang kedua yaitu pembukaan oleh Al-Quran yang disampaikan oleh saudara kita Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
terima kasih. Silakan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminar diseminasi budaya positif yang menjadi tugas pada guru CGP yang akan dilaksanakan di dalam proses pelaksanaan CGP guru-guru, yaitu pengacara dan ibu tunggal kita. Maka dari itu kepada rekan-rekan majelis guru semua, marilah kita hadiri seminar ini untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 03 Purbalingga yang kita cintai ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, atas harapannya semoga guru CGP dapat menyelesaikan aktivitas semua kegiatan yang ada di program CGP, kemudian dapat mengaplikasikannya di dalam proses pembelajaran maupun di sekolah SDN 03 Purbalingga ini, sehingga dapat menjadikan sekolah kita lebih berbeda dari yang sekarang untuk masa yang akan datang. Itu harapannya untuk CGP yang ada di SDN 03 Purbalingga, dan kami rasa demikian arahan dari kami dan kami sudah mengucapkan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima, seminar diseminasi oleh CGP kita yaitu Ibu Maisarah. Kepada Ibu Maisarah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang yang kita cintai ini dalam rangka yaitu mengadakan seminar diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana tujuannya di sini untuk memenuhi tugas CGP. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan majelis guru yang sempat hadir di ruangan ini. Baiklah, untuk meneruskan acara, masuklah kita kepada acara yang dimaksud, di mana tujuan saya berdiri di sini yaitu untuk melakukan pemahaman budaya positif dan menyebarkannya kepada rekan sejawat. Yang pertama yaitu konsep inti budaya positif. Sebagaimana yang kita lihat pada di depan kita ini, ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di mana semua inti dari ini itu harus kita ketahui sebagai seorang guru. Inilah inti dari budaya positif yang wajib kita ketahui supaya nantinya kita bisa menyebarkannya dan melaksanakannya kepada murid-murid kita. Yang selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern.
Sebagaimana yang kita ketahui, ada beberapa macam profil pelajar Pancasila. Ada berapa macam Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Nah, yang pertama di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter berkebinekaan global. Apalagi Bapak Ibu? Ya, bergotong royong, mandiri, kreatif. Nah, ya. Itulah beberapa profil pelajar Pancasila yang tujuan kita harus kita laksanakan. Itulah tujuan utama murid kita nantinya. Itu yang harus dilaksanakan supaya murid kita berkarakter profil pelajar Pancasila ini. Yang selanjutnya ada beberapa di sini tentang teori kontrol. Yang pertama ada gambar tentang ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ada ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini nanti akan kita bahas beberapa posisi kontrol guru. Jadi sebagai seorang guru kita wajib mengetahui posisi kontrol tersebut. Di mana yang di sini ada gambar tentang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang kedua ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Menurut Bapak Ibu, apakah benar tentang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa? Nah, ini yang kita pelajari. Tapi di dalam pemahaman Ki Hajar Dewantara, maka itu tidaklah benar atau kurang efektif. Sering juga kita laksanakan dalam pembelajaran itu, seorang guru sering melakukan menghukum, ada yang memantau. Jadi ada beberapa posisi kontrol yang wajib diketahui oleh guru. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol tentang dunia yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Itulah perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Jadi ada beberapa perbedaannya. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama, sedangkan tentang teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, dan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ada perbedaan antara stimulus dan teori. Saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrol model berpikir menang. Itulah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang selanjutnya disiplin positif, di mana yang sama-sama kita ketahui disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dan yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi itulah Bapak Ibu yang sama-sama kita ketahui tentang disiplin. Mungkin selama ini di hari-hari kita sudah melaksanakan disiplin, tapi di sini kita ulas lagi. Disiplin itu salah satu
guru ini. Yang selanjutnya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada yaitu hukuman dan ada penghargaan. Di mana hukuman itu karakteristiknya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan di poin penghargaan ada yang tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai kehidupan. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, dari penghukum dan penghargaan itu masih kurang efektif kita laksanakan pada murid kita. Baik itu sebagai penghukum maupun sebagai pemberi penghargaan. Itu nantinya motivasi yang diterima oleh murid kita yaitu motivasi dari luar saja atau motivasi eksternal. Yang sebaiknya murid kita itu mendapatkan motivasi internal atau dari dalam dirinya sendiri. Ada di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang pertama yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan dan stimulus atau respon. Yang kedua restitusi, di mana di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi antara konsekuensi dan restitusi ada hukuman dan penghargaan. Jadi yang paling efektif adalah restitusi. Tentang restitusi. Jadi di sini nanti akan kita bahas tentang restitusi juga. Yang selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama yaitu pengertian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Itulah pengertian dari restitusi tadi. Yang kedua ciri-ciri restitusi. Yang pertama ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar lebih baik lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dan yang selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Perbedaan. Contoh kasus yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada di sini 3 poin: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman yaitu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah penghukum atau hukuman. Yang kedua konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikannya. Jadi pada restitusi ini jika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka guru menanyakan keyakinan kelas mana yang telah dilanggarnya dan mencoba mencari apa solusi dari masalah siswa tersebut. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi ini, ada 1 yang paling efektif. Di mana di sini sebagai penghukum, di mana karakternya yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itulah contoh kita sebagai guru yang menghukum. Yang kedua pemantau, kamu sedang melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya,
teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kalau salah. Itu guru sebagai teman, dan yang membuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Yang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang paling efektif yaitu manajer. Dimana sebagai manajer ini kita sebagai guru kita cari tahu apa masalahnya, kita cari tahu kesepakatan apa yang sudah dilakukan, dan kita cari solusinya bersama-sama. Itu yang sebagai manajer. Ini kita sering melakukan sebagai penghukum pada murid-murid kita. Itu saya sendiri sudah pernah melaksanakannya. Mungkin sering. Mana ada siswa yang terlambat, saya hukum. Tapi ternyata itu tidak efektif Bapak Ibu. Nanti kalau kita penghukum, anak-anak ini nanti akan merasa lebih marah pada kita. Jadi dia melaksanakan hanya karena keterpaksaan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada di sini sebuah kasus, yaitu kasus 4. Di sini ada tentang perkelahian antara dua orang anak, di mana sampai terjadi di sini adu fisik. Ya, silakan Bapak Ibu baca sebentar tentang kasus 4-nya. Silakan Bapak Ibu. Dari sini sudah sama-sama kita baca Bapak Ibu, ada sebuah kasus di sini tentang pertengkaran. Kira-kira isi kasus ini bagaimana Bapak Ibu? Ya, ini ya. Juga saya akan sedikit menceritakan kembali tentang isi dari kasus yang kita baca. Yang mana kasus ini merupakan kasus tentang dua orang anak yang terlibat pertengkaran adu mulut, yang mana menyebabkan Dino emosi sehingga terjadi kontak fisik. Dino menarik kemeja Anto hingga kakinya terlepas 3 buah. Kemudian Ibu Tuti atau kepala sekolahnya menenangkan mereka. Lalu Ibu Tuti memberikan solusi, yaitu dengan menyuruh Dino untuk memperbaiki kancing Anto yang rusak. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yulia. Sebagaimana yang sama-sama kita dengar yang disampaikan oleh Ibu Yulia tadi, dari kasus ini ada pertengkaran atau perkelahian antara dua orang anak, di mana pertamanya pertengkaran ini hanya sekedar adu mulut, sehingga ada satu orang anak yang emosi sehingga terjadilah adu fisik, di mana mereka ada satu orang anak yaitu kancingnya yang dilakukan oleh Dino. Jadi di sini guru piket
membawa anak ini ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mencarikan solusi untuk kedua anak ini. Apa solusinya di sini? Anak ini disuruh, si Dino ini disuruh memperbaiki kancing temannya yang rusak itu. Bagaimana caranya? Disuruhnya anak ini menjahit, dan anak ini bilang, tapi saya tidak bisa menjahit, Bu, katanya. Tidak apa-apa, kamu silahkan belajar menjahit terlebih dahulu. Jadi itulah yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Dia mencarikan solusi dan anak ini melaksanakan solusi tersebut. Hingga akhirnya si Dino belajar menjahit dan memperbaiki kancing temannya yang rusak tersebut. Setelah itu anak ini tidak ada lagi pertengkaran. Mereka saling berteman lagi. Tidak ada lagi perselisihan di antara mereka. Jadi disinilah contohnya Bapak Ibu, contoh tentang posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, seorang kepala sekolah memanggil anak itu mencari tahu apa masalahnya, apa penyebabnya, kesepakatan mana yang sudah dilanggar, dan mencarikan solusinya. Dicarikan solusi sehingga anak ini melaksanakan solusi yang disebutkan oleh kepala sekolah tersebut. Jadi yang paling efektif di sini adalah tentang posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu Profil Pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada beberapa profil pelajar Pancasila di sini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, kritis, kreatif, dan mandiri. Dan selanjutnya yaitu IBO atau Primary Years Program atau PYP, di mana di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, ambisius, empati, keingintahuan atau komitmen, dan keaktifan bersama. Selanjutnya 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Tentang kebutuhan dasar manusia. Yang sama-sama kita ketahui, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Jadi itulah pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Jadi tujuannya di sini yaitu untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini wajib kita ketahui dan kita aplikasikan kepada murid-murid kita. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam satu lokal kita itu pasti banyak karakter yang kita temui pada murid kita. Jadi dalam 5 kebutuhan dasar ini kita harus bisa membaginya. Murid si A misalnya kebutuhan apa yang dia butuhkan, sedangkan murid si B kebutuhan yang mana yang paling dibutuhkannya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memegang posisi kontrol 5 kebutuhan dasar manusia ini, supaya nantinya murid kita bisa mendapatkan pembelajaran yang benar-benar dibutuhkannya. Nah, poin berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia, di mana untuk ketidaknyamanan menghindari
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada di sini 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang kita utamakan tentang mulut kita. Ada misalnya mulut kita yang melakukan sesuatu hal itu hanya untuk menghindari hukuman. Misalnya dia mengerjakan PR hanya supaya dia tidak dihukum. Ada juga mulut kita itu melaksanakan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Dan ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari motivasi perilaku manusia ini, dari 3 ini, manakah yang paling efektif? Kira-kira? Ya, ini yang paling efektif adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau sudah mereka memiliki poin yang ketiga ini, itu berarti motivasinya sudah dari dalam dirinya. Motivasi intrinsik sudah dari dalam, dia melakukan sesuatu itu supaya bisa lebih baik lagi. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada yaitu hukuman dan ada penghargaan. Di mana hukuman itu karakteristiknya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan di poin penghargaan ada yang tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui, dari penghukum dan penghargaan itu masih kurang efektif kita laksanakan pada murid kita. Baik itu sebagai penghukum maupun sebagai pemberi penghargaan. Itu nantinya motivasi yang diterima oleh murid kita yaitu motivasi dari luar saja atau motivasi eksternal. Yang sebaiknya murid kita itu mendapatkan motivasi internal atau dari dalam dirinya sendiri. Ada di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang pertama yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring, berkelanjutan, dan stimulus atau respon. Yang kedua restitusi, di mana di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi antara konsekuensi dan restitusi ada hukuman dan penghargaan. Jadi yang paling efektif adalah restitusi. Tentang restitusi. Jadi di sini nanti akan kita bahas tentang restitusi juga. Yang selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama yaitu pengertian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Itulah pengertian dari restitusi tadi. Yang kedua ciri-ciri restitusi. Yang pertama ciri-cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi belajar lebih baik lagi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dan yang selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Perbedaan. Contoh kasus yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada di sini 3 poin: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada
hukuman yaitu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah penghukum atau hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikannya. Jadi pada restitusi ini, jika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka guru menanyakan keyakinan kelas mana yang telah dilanggarnya dan mencoba mencari apa solusi dari masalah siswa tersebut. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi ini, ada satu yang paling efektif. Di mana di sini sebagai penghukum, di mana karakternya yaitu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itulah contoh kita sebagai guru yang menghukum. Yang kedua, pemantau. Kamu sedang melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Itu kita tanyakan kepada guru kita. Itu sebagai pemantau. Yang ketiga, sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kalau salah. Itu guru sebagai teman. Dan yang membuat merasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Yang sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang paling efektif yaitu manajer. Dimana sebagai manajer ini kita sebagai guru kita cari tahu apa masalahnya, kita cari tahu kesepakatan apa yang sudah dilanggar dan kita cari solusinya bersama-sama. Itu yang sebagai manajer. Kita sering melakukan sebagai penghukum pada murid-murid kita. Itu saya sendiri sudah pernah melaksanakannya. Mungkin sering. Mana ada siswa yang terlambat, saya hukum. Tapi ternyata itu tidak efektif Bapak Ibu. Nanti kalau kita penghukum, anak-anak ini nanti akan merasa lebih marah pada kita. Jadi dia melaksanakan hanya karena keterpaksaan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada di sini sebuah kasus yaitu kasus 4. Di sini ada tentang perkelahian antara 2 orang anak, di mana sampai terjadi di sini adu fisik. Ya silakan Bapak Ibu baca sebentar tentang kasus 4-nya. Silakan Bapak Ibu. Dari sini sudah sama-sama kita baca Bapak Ibu, ada sebuah kasus di sini tentang pertengkaran. Kira-kira isi kasus ini bagaimana Bapak Ibu? Ya, ini ya.
ke meja kantor hingga kancingnya terlepas 3 buah. Kemudian Ibu Tuti atau kepala sekolahnya menenangkan mereka. Lalu Ibu Tuti memberikan solusi, yaitu dengan menyuruh Dino untuk memperbaiki kancing Anto yang rusak. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yulia. Sebagaimana yang sama-sama kita dengar yang disampaikan oleh Ibu Yulia tadi, dari kasus ini ada pertengkaran atau perkelahian antara 2 orang anak, di mana pertamanya pertengkaran ini hanya sekedar adu mulut, sehingga ada 1 orang anak yang emosi, sehingga terjadilah adu fisik, di mana mereka ada 1 orang anak yaitu terlepas kancingnya yang dilakukan oleh Dino. Jadi di sini guru piket membawa anak ini ke kepala sekolah. Jadi kepala sekolah mencarikan solusi untuk kedua anak ini. Apa solusinya di sini? Anak ini disuruh, si Dino ini disuruh memperbaiki kancing temannya yang rusak itu. Bagaimana caranya? Disuruhnya anak ini menjahit, dan anak ini bilang, tapi saya tidak bisa menjahit, Bu, katanya. Tidak apa-apa, kamu silahkan belajar menjahit terlebih dahulu. Jadi itulah yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Dia mencarikan solusi dan anak ini melaksanakan solusi tersebut. Hingga akhirnya si Dino belajar menjahit dan memperbaiki kancing temannya yang rusak tersebut. Setelah itu anak ini tidak ada lagi pertengkaran, mereka saling berteman lagi, tidak ada lagi perselisihan di antara mereka. Jadi disinilah contohnya Bapak Ibu, contoh tentang posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, seorang kepala sekolah memanggil anak itu mencari tahu apa masalahnya, apa penyebabnya, kesepakatan mana yang sudah dilanggar, dan mencarikan solusinya. Dicarikan solusi sehingga anak ini melaksanakan solusi yang disebutkan oleh kepala sekolah tersebut. Jadi yang paling efektif di sini adalah tentang posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu poin tentang keyakinan kelas. Di mana di sini mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Jadi sebagaimana yang kita ketahui ada pertanyaan di sini. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Sebagaimana yang kita ketahui, kalau keyakinan kelas ini kita sama-sama melaksanakannya dengan murid kita. Kita cari apa saja yang perlu kita lakukan di kelas kita itu. Sedangkan peraturan kelas itu terjadi sebelah pihak saja. Mungkin misalnya di lokal, siapa yang tidak mengerjakan PR hukum, itu adalah peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas ini kita cari bersama-sama. Misalnya terlambat nanti apa konsekuensinya anak-anak? Jadi anak-anak itu pun mengeluarkan pendapatnya. Apa yang dia inginkan? Itulah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang pertama, mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan jalan pada saat kendaraan roda 2? Nah, di sini ada beberapa gambar tentang kegiatan membuat keyakinan kelas. Di mana dalam membuat keyakinan kelas itu ada beberapa poin yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Peraturan apa yang harus kita buat? Jadi harus kita diskusikan dengan murid kita. Tidak kita saja sebagai guru yang
Tidak perlu keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, sedikit saja. Yang selanjutnya yaitu berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah kita buat keyakinan kelas kita, harus kita tinjau lagi. Misalnya di pertengahan semester kita rubah keyakinan kelas kita, boleh. Tidak harus itu dalam 1 tahun itu keyakinan kelas kita. Yang selanjutnya dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua warga di sini terlibat, warga kelas kita. Murid kita terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada di sini segitiga restitusi atau menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dari segitiga restitusi ini ada 3 poin dalam segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, mungkin itu saja seminar yang dapat saya sampaikan tadi. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang masih kurang paham atau kurang jelas. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Dari pemaparan Ibu Kaisar tadi dapat kita pahami ataupun kita tarik kesimpulannya, yaitu tadi tentang materi keyakinan kelas. Di mana pada keyakinan kelas ini kita sebagai seorang guru harus memberikan kesempatan ataupun berdiskusi bersama peserta didik kita untuk menyepakati apa-apa saja yang akan kita berikan aturan ataupun kesepakatan yang ada di dalam kelas kita ini sendiri. Di mana dengan adanya keyakinan kelas ini kita berharap di dalam kelas itu ada nanti sebuah kenyamanan maupun tertibnya dalam proses pembelajaran. Jadi intinya di sini untuk membuat keyakinan kelas tersebut tidak boleh kita lakukan sendiri saja sebagai seorang guru, akan tetapi kita harus bekerja sama ataupun berdiskusi untuk membuat apa-apa saja keyakinan kelas yang akan kita lakukan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sekali kita ucapkan kepada Ibu di sini. Betul sekali yang telah disampaikan oleh Ibu di sini. Jadi di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi dalam melaksanakan keyakinan kelas itu kita harus mengajak siswa kita. Jadi siswa kita itu harus ikut andil dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Harus dari mereka dulu apa yang ingin mereka lakukan. Tidak hanya kita yang memutuskannya. Jadi kalau sudah mereka, murid kita itu yang menginginkan keyakinan kelas ini yang kita buat, otomatis nanti mereka akan tertarik, termotivasi untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Baiklah, terima kasih banyak atas waktunya. Sini yang telah Ibu paparkan tadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, selanjutnya membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Kita lihat di sekolah kita kan sering, mungkin sekolah-sekolah juga sering mengadakan 5 posisi kontrol restitusi ini terhadap sekolah-sekolah terhadap anak-anak kita. Sering kita memarahi, sering kita menghukum, ataupun itu menghukum, menjemur, ataupun kita menghukum, menyuruh anak-anak tersebut pulang. Tapi setelah kita menyaksikan atau mengetahui paparan terhadap ibu tersebut, hal-hal yang telah kita laksanakan tadi adalah tindakan yang kurang baik ataupun kurang baik. Yang seharusnya itu adalah tindakan manajer. Oke,
Dari paparan tersebut kita sama-sama telah menyaksikan atau telah mengetahui 5 kontrol yang paling baik kita laksanakan di sekolah-sekolah kita itu adalah tentang belajar. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Amin yang telah mengeluarkan pendapatnya. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Amin, ada 5 posisi kontrol restitusi. Selama ini kita sering melaksanakan posisi kontrol ini, tapi di sini lebih kita tekankan atau kita kuatkan yang paling bagus itu, yang paling efektif itu yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di mana di sini tidak ada murid yang dirugikan. Kalau misalnya kita ambil posisi kontrol tentang penghukum, maka murid kita bukan yang lebih baik lagi, maka dia akan melaksanakan sesuatu itu karena keterpaksaan. Sedangkan kalau posisi kontrol manajer, kita sebagai guru, kita cari solusinya, kita tanya apa hal penyebab mereka melakukan masalah itu, dan kita sama-sama melaksanakan solusi tersebut. Sebuah video tentang posisi kontrol yaitu sebagai penghukum. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Kamu deh, pasti terlambat.
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sudah sama-sama kita saksikan tentang beberapa posisi kontrol dari video yang sudah kita tayangkan tadi. Jadi di sini ada sebagai penghukum di mana ibu ini menghukum Naren. Disuruhnya Naren ini keliling lapangan. Pertamanya 2 kali karena Naren ini masih membantah, maka disuruhnya pula 5 kali keliling lapangan. Itu yang sebagai penghukum. Dan untuk yang pembuat merasa bersalah, ibu ini menanyakan kepada Naren, kenapa Naren kamu terlambat lagi? Kamu senang ya ibu dimarahi oleh kepala sekolah? Itu yang sebagai pembuat merasa bersalah. Dan ada sebagai manajer, di mana di sini ibu ini menanyakan kepada Naren, kenapa dia terlambat? Kata Naren dia lupa menyetel alarmnya. Terus ditanya ibu ini lagi, bagaimana solusinya? Apa kesepakatan kelas yang sudah dilanggar oleh Naren? Sehingga Naren dan ibu ini sudah mengetahui solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Naren, yaitu dengan menyetel alarm dengan tepat dan dibantu oleh Kak Emma dan ibu Naren itu sendiri. Mungkin itu saja dari video ini. Baiklah Bapak Ibu, itulah seminar destinasi yang dapat saya lakukan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu kita, IDP Ibu Maisarah yang telah menyajikan seminar seharinya yaitu destinasi budaya positif. Mungkin mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang disajikan Ibu Sarah, dan kita juga tidak semena-mena untuk menghukum anak yang selama ini mungkin telah kita lakukan, dan begitu banyaknya pelajaran yang menjadikan motivasi untuk kita menjadi guru yang terbaik dan menjadi guru yang merdeka. Terima kasih semuanya kami ucapkan, kami akhiri dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menyaksikan seminar pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Maisarah. Saya sangat tertarik sekali apa yang sudah disampaikan. Saya akan berusaha mengaplikasikannya dalam pembelajaran saya. Terima kasih Ibu Maisarah. Yang disampaikan Ibu Maisarah tadi cukup menarik bagi saya dan menambah wawasan berpikir saya dalam mengajar. Yang selama ini saya mengajar itu menghukum anak dengan kadang-kadang kita cubit, kita tarik telinganya. Tapi alhamdulillah dengan adanya seminar yang diberikan Ibu Maisarah tadi, kami sebagai guru-guru jadi wawasan semakin bertambah, dan insya Allah kami akan menjabarkan walaupun tidak secara keseluruhan, perlahan-lahan insya Allah pasti. Terima kasih Bu Maisarah, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Setelah kita menyaksikan seminar yang dilaksanakan oleh Ibu Maisarah tersebut, kita telah banyak dapat ilmu, pengetahuan, di mana sebelum kita melaksanakan seminar paparan yang telah disampaikan oleh Ibu tersebut, kita di sekolah ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang belum kita mengetahui tentang apa itu profil pelajar Pancasila, apa itu aturan-aturan yang telah bisa kita terapkan untuk menghukum anak-anak. Dan setelah kita menyaksikan paparan-paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Maisarah, ingin rasanya kita menerapkan langsung yang telah dipaparkan Ibu tersebut, di mana paparan-paparan yang Ibu Maisarah sampaikan tersebut sangat baik, sangat menunjang aturan yang bisa kita disiplinkan ataupun yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Dalam paparan Ibu tersebut ada 5 posisi kontrol yang selama ini kita tahu. Ada posisi-posisinya yang baik, ada yang kurang baik, di mana telah disampaikan yang 5 posisi kontrol yang telah disampaikan Ibu Maisarah tersebut dalam seminar tersebut. Ada poin yang kelima itu manajer. Dan itulah yang sangat bagus dan sangat baik kita terapkan di sekolah kita ini, di mana sebelum kita mengetahui, melaksanakan, sering kita menghukum anak-anak di sekolah, sering kita menjewel anak-anak sekolah, sering kita menjemur di lapangan upacara kita. Dari setelah kita menyaksikan paparan-paparan Ibu tersebut, ingin rasanya kita langsung mengeksekusinya terhadap anak-anak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.